Aku tidak menyangka hari pemakaman suamiku akan menjadi hari aku menemukan kebenaran yang menghancurkan. Saat semua orang berduka, seorang notaris tua menghampiriku. Dia menyerahkan amplop coklat tebal. Ini untuk Anda, Bu Kiara, dari almarhum, suami Anda yang sebenarnya. Suami yang sebenarnya, tanganku gemetar, jantungku berdetak tidak karuan. Namaku Kiara, 32 tahun, sudah 6 tahun menikah dengan Dimas, pria baik, pencinta buku, bekerja sebagai arsiparis di Museum Nasional. Kehidupan kami sederhana, rumah kontrakan di pinggir Jakarta, tidak ada mobil mewah, tidak ada liburan ke luar negeri, tapi kami bahagia. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Dimas meninggal karena kecelakaan di jalan tol. Mendadak, tidak ada peringatan. Suatu pagi dia pamit kerja, sore harinya rumah sakit menelepon. Aku hancur, tapi aku tidak tahu kehancuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Di hari pemakaman, notaris itu datang. Pak Hendra namanya. Wajahnya serius. Tatapannya penuh belas kasihan. Bu Kiara, saya harus memberikan ini sebelum terlambat. Ini wasiat dari mendiang Dimas Prasetyo dan dari ibu kandungnya. Aku terdiam. Ibu kandungnya? Maksud Bapak, ibu mertua saya sudah meninggal 10 tahun lalu. Pak Hendra menggeleng pelan. Bukan, Bu. Ibu kandung Dimas yang sebenarnya. Namanya Lastri Wulandari. Dia baru meninggal 2 bulan lalu. Dunia berputar. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalam ada surat tulisan tangan, foto-foto lama, dan sertifikat tanah. Banyak sekali. Aku mulai membaca. Kiara yang baik, jika kamu membaca ini, berarti Dimas sudah tiada, dan aku, ibunya juga sudah pergi. Maafkan kami yang menyembunyikan ini darimu. Dimas bukan anak orang miskin. Dia adalah pewaris tunggal keluarga Prasetyo, keluarga konglomerat yang memiliki puluhan hotel dan properti di seluruh Indonesia. Aku berhenti membaca. Ini tidak masuk akal. Dimas, konglomerat, tapi aku terus membaca. 23 tahun lalu, Dimas diculik. Saat itu dia baru 9 tahun. Kami mencarinya selama bertahun-tahun, menghabiskan miliaran rupiah, tapi tidak ada hasil. Sampai 6 tahun lalu, detektif swasta menemukannya, bekerja di museum, hidup sederhana, tapi dia sudah tidak ingat siapa dia sebenarnya. Penculik itu menghapus semua ingatannya. Air mataku jatuh. Dimas, suamiku, tidak tahu siapa dia sebenarnya. Aku ingin menjemputnya, membawanya pulang, tapi dia sudah bahagia denganmu, Kiara. Aku melihat kalian dari jauh. Cara dia tertawa bersamamu, cara dia memelukmu. Itu kebahagiaan yang tidak pernah kulihat di wajahnya dulu, sebelum dia hilang. Maka aku membuat keputusan. Aku tidak akan merebut kebahagiaannya. Biar dia hidup seperti orang biasa. Biar dia bahagia, walau itu berarti aku tidak pernah bisa memeluknya lagi sebagai ibu. Aku menangis, tangisku pecah. Seseorang rela kehilangan anaknya demi kebahagiaan anaknya itu. Tapi Kiara, ada yang harus kamu tahu. Penculik Dimas belum tertangkap. Dia masih bebas. Dan dia tahu Dimas masih hidup. Nafasku tertahan. Nama penculik itu adalah Wulan Anggraini. Dan dia adalah kakak ipar Dimas sendiri. Istri dari kakak Dimas yang meninggal dalam kecelakaan 24 tahun lalu. Dia menculik Dimas karena dendam. Karena dia merasa keluarga kami tidak peduli saat suaminya meninggal. Dia ingin membalas sakit hati, dan caranya adalah dengan merebut ahli waris tunggal kami. Aku tersedak. Kakak ipar, keluarga sendiri, tapi yang membuat darahku membeku adalah kalimat terakhir. Wulan sekarang tinggal di Jakarta. Dia mengubah namanya, dan entah bagaimana,
Dia sudah menemukan Dimas lagi. Aku tahu ini karena detektif melaporkan ada wanita mencurigakan yang sering mengikuti kalian. Kiara, hati-hati. Kecelakaan Dimas. Mungkin bukan kecelakaan. Surat itu jatuh dari tanganku. Aku menatap Pak Hendra. Kecelakaan Dimas. Bukan kecelakaan. Pak Hendra mengangguk. Polisi sedang menyelidiki ulang. Ada saksi baru yang melihat mobil lain sengaja menabrak mobil Dimas dari belakang. Aku tidak bisa bernafas. Dimas dibunuh oleh wanita yang menculiknya 23 tahun lalu. 3 hari kemudian, polisi menangkap seseorang, wanita paruh baya. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Namanya sekarang Wulan Astuti. Dia bekerja sebagai koordinator cleaning service di gedung kantor museum tempat Dimas bekerja. Dia ada di dekat Dimas selama bertahun-tahun, mengamati, menunggu waktu yang tepat. Kenapa? Aku berteriak di ruang interogasi. Kenapa kamu bunuh dia? Wulan tersenyum dingin. Karena dia tidak boleh bahagia. Keluarga Prasetyo tidak boleh bahagia. Mereka merebut kebahagiaanku. Maka aku akan merebut semua yang mereka sayangi. Tapi Dimas tidak salah. Dia bahkan tidak ingat dia siapa. Justru itu yang membuatku marah. Dia melupakan semuanya. Melupakan penderitaan. Melupakan siapa yang membuatnya begini. Dia hidup bahagia, sementara aku hidup dalam bayang-bayang kematian suamiku setiap hari. Aku menatapnya. Wanita ini sudah kehilangan akal sehatnya sejak lama. Sekarang, 6 bulan setelah itu semua, aku duduk di ruang direktur Prasetyo Group. Sebagai istri Dimas, aku mewarisi semua hartanya. Aku belajar mengelola bisnis, melanjutkan impian keluarga yang tidak sempat Dimas ketahui, tapi setiap malam aku menatap foto kami, foto sederhana di taman kota. Kami tersenyum, bahagia, tidak peduli kaya atau miskin. Dan aku berpikir, apakah Dimas akan lebih bahagia jika dia tidak pernah ditemukan? Jika dia tetap menjadi arsiparis sederhana yang mencintai buku? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Sampai suatu hari, seorang detektif menelepon. Bu Giara, kami menemukan sesuatu di rumah Wulan. Ada kotak penyimpanan. Di dalamnya ada foto anak laki-laki. Bukan foto Dimas. Ini anak lain. Dan di belakang foto tertulis, adik Dimas, 2003. Aku terdiam. Apa maksudnya? Dimas tidak punya adik. Itulah masalahnya, Bu. Foto ini nyata, dan kami curiga. Wulan tidak hanya menculik Dimas. Dia mungkin menculik anak lain juga. Dan anak itu mungkin masih hidup. Telepon terputus. Aku menatap kosong ke depan. Cerita ini belum berakhir.